Hari ini Presiden Joko Widodo menggelar konferensi pers di Istana Merdeka. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan Anggi Hasibuan yang akan melaporkan langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Anggi, apa yang disampaikan Presiden dalam konferensi pers tadi? Ya, Elvita, ya seluruh dari konferensi pers ditujukan sebenarnya adalah untuk membicarakan security meeting. Tadi sebelumnya, pada siang tadi ada Wapres JK juga berada di Istana Merdeka. Kemudian mengantarkan konferensi pers ini bersama dengan Kapolri, kemudian yang Panglima TNI dan semua kepala staf TNI. Berikut adalah keseluruhan konferensi pers yang barusan digelar. Yang pertama, tadi saya telah bertemu dengan Kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Darat. Yang intinya yang pertama dengan BIN, jadi kami minta Pak Security briefing mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan ekonomi, politik, sosial, dan dengan Panglima dan Kapolri dan yang lainnya. Saya tadi menyampaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rencana strategis TNI Polri dan hal-hal yang berkaitan dengan rencana alat-alat pertahanan kita dan juga yang berkaitan dengan kesejahteraan TNI Polri, baik yang berkaitan dengan perumahan dan yang berkaitan dengan gaji dan lain-lainnya. Itu saja tadi yang pertemuan pada hari ini. Dulu kan sudah saya sampaikan, setelah dilantik akan segera secepat-cepatnya saya sampaikan mengenai kabinet dan yang mengisi pos-pos kementerian. Secepatnya. Nanti kalau tapi cepat, nanti kalau keliru gimana? Cepat tapi benar gitu loh. Tidak ada sama sekali, tidak ada. Ya saya sampaikan apa adanya ya. Ya karena kemarin kan kita menyampaikan itu kepada PPATK dan KPK. Oh my God. Dan ada 8 nama yang tidak diperbolehkan. Ya udah itu. Tidak bisa saya sebutkan. Hah? Ya iya dong, masa nggak diganti terus yang ngisi siapa? Hah? Huh? Gimana? Ya iya dong. Apanya? Ya bisa aja hari ini, kenapa tidak? Oleh sebab itu jawaban saya secepat-cepatnya. Begitu clear, ya langsung diumumkan. Hah? 8. Tidak. Jangan ada media yang sekali-sekali menulis nama itu dan hanya menebak-nebak. Saya ini memperingatkan karena ada yang sudah menulis dan keliru. Ini menyangkut nama seseorang. Saya perlu sampaikan ini. Ya. Beliau-beliau ini agar itu disiapkan rencananya sehingga saya jadi ngerti berapa yang dibutuhkan, berapa yang diperlukan, sehingga jangka pendek, jangka panjangnya betul-betul bisa kita tata.
Nambah Pak Jokowi. Sebentar, ini yang berhubungan dengan pembicaraan hari ini, jangan melenceng kemana-mana. Nambah sedikit Kang Kabinet Pak Jokowi. Kabarnya yang dapat red notice itu kebanyakan dari partai politik. Nah, bagaimana cara... Siapa yang bilang? Katanya kamu. Kabar beredar di luar seperti itu, Pak Kabarnya siapa? Jokowi. Nah, kalau seandainya yang... Seandainya nggak mau saya seandainya. Kalau orang-orang partai politik banyak yang bermasalah, apakah nanti porsinya akan dikurangi dengan orang-orang profesional? Oh, kalau kamu nggak ngerti siapa yang 8 itu namanya siapa, nggak ngerti kok kalau seandainya. Kira-kira, waduh. Nggak pakai clue-cluean. Apanya? Belum tentu. Apanya? Maaf Pak Presiden, saya Fakih Pak dari Merdeka Teguh. Kan Bapak menyampaikan ada 8 nama yang di blacklist oleh PPATK dan KPK sehingga tidak bisa dapat masuk dalam kabinet pemerintahan Bapak. Nah, apakah mencari 8 nama ini dari tim nama-nama yang pernah disortir oleh tim transisi sebelumnya yang tidak masuk dalam list Bapak yang disampaikan ke PPATK? Ya ada yang bisa dari itu, tapi ada juga yang memang harus baru. Ya, satu lagi. Ada yang iya, ada yang tidak. Ya nggak usah tanya-tanya yang iya, yang mana. KPK itu semuanya itu dari hasil seleksi Bapak atau ada yang store dari tim transisi, Pak JK dan lain sebagainya? Kok tim transisi itu apa? Nggak ada urusan nama menteri berasal dari tim transisi. Tolong ditulis, nggak ada. Sudah cukup. Mungkin Untuk finalisasi susunan kabinet yang akan dirancang oleh Presiden Joko Widodo ini juga masih terus dilakukan. Sejak siang tadi sudah 3 nama, ya berarti yang sudah kembali dipanggil oleh Presiden Jokowi, diantaranya adalah Bambang Brojonegoro, kemudian juga ada Siti Nurbaya, dan terakhir ada juga Saldi yang tadi sore juga hadir di Istana Merdeka. Elvita.